Halo, jumpa di Aryan M Channel. Di video kali ini, kembali saya ajak teman-teman untuk melihat komentar-komentar dan tanggapan dari warganet dan masyarakat terhadap Bapak Anies yang selalu menimbulkan reaksi dari berbagai kalangan. Tentunya, hal tersebut menunjukkan bagaimana penilaian tentang Bapak Anies di mata mereka. Oke, seperti apa videonya? Mari kita ke videonya. Tapi sebelumnya silahkan tekan tombol like dan subscribe dulu. Terima kasih. Tiba ya awakmu ki gampang banget dibodohin Anies. Tak kasih tahu fakta datanya. Sebelum Anies jadi Menteri Pendidikan, anggaran pendidikan sebesar 46 triliun kurang lebihnya. Terus ketika Anies menjabat, dihitung sama Anies menjadi 69 triliun kurang lebihnya. Itu artinya ada kelebihan 23 triliun dalam hitungannya Anies. Makanya langsung dipecat sama Pak Jokowi. Terus mungkin karena sakit hati, majulah Pilgub DKI. Segala cara pun dilakukan supaya bisa menjadi gubernur. Dan itu pun terulang lagi. Dalam belanja anggaran pun selalu kelebihan. Masuk akal nggak? Bikin patung bambu menghabiskan anggaran 550 juta. Terus ngecat jalan menghabiskan 70 miliar lebih. Ngecat jalan. Belanja pulpen miliaran. Masuk akal nggak? Nah, kalau tak kasih tahu data faktanya, kalau kamu masih membenci Jokowi terus mendukung Anies, saya rasa hidungmu tersumbat kalau nggak kebanyakan minum comberan onta. Sampai situ paham nggak? Anies itu tahu nggak? Kalau menurut saya pribadi, apa yang saya lihat, Anies itu seorang pengkhianat. Gimana nggak pengkhianat coba? Ada presiden sah. Anies tidak menghargai seorang presiden, malah mengaku dirinya apa? Supaya dianggap presiden sama pendukungnya. Melontarkan pertanyaan, siapa presidennya? Mau jawab Jokowi ya nggak mungkin lah. Jelasnya ya Anies. Kayak anak TK. Terus ketika berkunjung ke negara lain, ketika menyampaikan segala sesuatu selalu menjelekkan negaranya sendiri. Itulah kenapa Anies saya anggap pengkhianat negara. Makanya siapapun yang tidak memilih Anies, itu artinya kalian sudah menyelamatkan negara ini dari pengkhianat. Sampai situ paham? Anies itu udah menjalani gubernur, selesai dia udah. 5 tahun cuma bangun satu puskesmas, gimana? Masjid nggak pernah dibangun sama dia. Puskesmas selama 5 tahun cuma satu, Mas. Nggak ada prestasi kok menurut saya. Word itu apa? Nggak dirasakan langsung oleh masyarakat kok. Kalau Jokowi ada prestasinya ya waktu jadi gubernur. Banyak perubahan loh. Banyak perubahan. Anies naturalisasi aja nggak dikerjakan. Yang banjir itu ya? Iya, yang Kali Ciliwung normalisasi, entah apa istilahnya kayak gitu nggak pernah dilakukan, Mas. Jadi kalau menurut Bang Riki Tambah, soal Anies tidak punya prestasi gimana? Ya jelas. Banyak keluhan-keluhan masyarakat kok ketika ada problem. Bahkan saya ngalamin demi Allah, Mas Anies. Pas banjir besar beberapa tahun yang lalu, teman saya hampir kelelep. Saya coba hubungi hotline, bahkan nomor-nomor staf sus Mas Anies mati semua, Mas, nomornya. Saya tunggu omonganmu. Jika Pak Anies menang, kamu mau jalan kaki Jakarta Jogja, saya siap pilih Pak Anies, Bang. Gini drone ya, aku siap. Kalau jalan kaki Jakarta ke Jogja itu aku siap. Kalau perlu sambil engklek, Tapi kalau kebalikannya Pak Anies tidak jadi presiden, kau makan tai ya. Kau mau nggak makan tai? Tai orang pun jadilah kau makan itu. Berani nggak kau? Kalau berani aku tunggu di live TikTok siaran langsung aku ya. Kalau Pak Anies kalah tidak jadi presiden, kau harus makan tai ya. Oke teman-teman, beragam komentar dan tanggapan yang ditunjukkan kepada Pak Anies. Ada komentar yang ngeri-ngeri sedap dari warganet, ada juga yang mengomentari kinerja kerja Pak Anies semasa menjabat sebagai Gubernur DKI di masa lalu yang minim prestasi.
Dan ada juga dari warganet yang mengomentari para pendukung Pak Anies dengan berbagai komentar dan kritikan yang pedas. Itulah Pak Anies dengan segala yang dilakunya dan juga pernyataannya, yang sering mengundang komentar warganet dan juga masyarakat. Oke, bagaimana kelanjutan videonya? Kita lanjut lagi. Namanya aja Kali Hitam. Dari namanya aja sudah menggambarkan betapa sungai itu. Dan sebetulnya kalau kita lihat sudah tidak pantas disebut kali. Itu lebih seperti kubangan air panjang. Dan banyak yang kita lakukan sejak beberapa bulan lalu. Salah satu hal paling banyak kita kerjakan selama ini adalah memastikan ada penurunan bau di tempat itu. Apa alat transportasi yang dimiliki oleh hampir setiap orang? Mayoritas akan menjawab sepeda motor. Bukan. Alat transportasi yang dimiliki semua orang adalah kaki. Sebenarnya Pak, saya nyiapin buat closing Bapak tuh durasinya 1 jam. Terus? Tapi saya bawain sedikit aja, nggak nyampe selesai. Karena? Biar kayak program Bapak, banyak yang nggak selesai. Orang Bugis mengatakan saya Indonesia, ternyata Indonesia tidak jadi, maka dia terjawab. Nah ini orang Arab mengatakan saya Indonesia, barangnya belum ada. Orang Bugis pun mengatakan saya Indonesia, jika Indonesia tidak terjadi, tidak akan terjadi, tetap Bugis. Dan ini orang Arab mengatakan saya Indonesia, apa yang terjadi katanya? Kita dengarkan lagi pemirsa. Kalau ternyata Indonesia tidak terjadi, mau ngaku Jawa nggak bisa, mau ngaku Arab dibilang ente sudah bilang Indonesia. Cari aja sana Indonesia di mana. Anies Baswedan mengatakan bahwasannya kakek moyangnya itu mengatakan sumpah Indonesia itu sebelum Indonesia ada di tahun 34 ya pemirsa. Mereka itu menyatakan sumpah pada tanah air Indonesia sebelum Indonesianya ada. Tidak ada yang lain yang melakukan itu kecuali orang Arab di Indonesia. Maaf dong mau tanya. Mau tanya apa deh? Dengar-dengar katanya Bapak tahun 2024 pengen nyalon sebagai presiden. Apa itu betul Pak? Memang udah cukup lama saya merencanakan ingin jadi presiden pengganti Pak Jokowi ya kan di tahun 2024. Cuman karena sampai saat ini setiap partai kok belum ada yang mau minang saya. Saya bingung nih sampai saat ini nih. Nah mungkin karena Bapak nggak ada yang minang, kan Bapak visi-visinya kan ngumpulin janda mulu tuh. Mungkin salah kali itu Pak. Ya kalau ngumpulin janda kita nggak ada salahnya dong, apalagi setelah BBM naik ini ya kan, janda semakin meningkat, angka perceraian itu semakin banyak. Kalau janda kita nggak tampung, kasihan dong jadi mubazir ya kan. Kalau kita tampung di istana, kan kita bisa mensejahterakan kehidupan dia yang tadinya hidup sulit bisa jadi enak. Karena apa? Kita bisa pakai uang kas negara kan begitu. Tapi kan Bapak kan dari PP nih pasti banyak banget dong yang dukung Bapak jadi presiden. Itu kenapa nggak digunain tuh? Dulunya saya pengen naik jadi presiden minta dukungan orang PP ya kan. Karena ada berhubung situ ada Pak Anies, ya makanya saya tetaplah sekarang mendukung Pak Anies karena kebetulan saya juga memang penggemar berat dia ya kan. Oke, demikian teman-teman tanggapan dan komentar warganet dan juga masyarakat Indonesia terhadap Pak Anies Baswedan. Memang kita tidak bisa menyalahkan mereka begitu. Karena kalau kita melihat Anies Baswedan semenjak dicalonkan sebagai capres, banyak pernyataannya yang terkesan kontroversi. Bagaimana menurut kalian? Silahkan teman-teman bisa berkomentar, bila ada sisi baiknya bisa diambil, selebihnya ini hanya untuk hiburan saja, dan jangan lupa like dan subscribe, terima kasih.